baik. Yang penting baby Arin nggak boleh kesakitan lagi ya. Iya, Mi. Iya. Aduh. Bunda sakit banget, Mi, badan Arin. Halo Bella. Halo, Tante. Terima kasih ya Bella, kamu sudah nemenin Arin. Iya, sama-sama, Tante. Arin kan juga sahabat Bella. Mami, Didi kok nggak dateng sih? Baby, your daddy is really busy. Makanya mama... Makasih ya Vero, lo udah ngertiin kondisi gue sekarang. Maafin gue, Vero. Gue tahu lo udah baik banget sama gue. Tapi hati gue udah milih Opa Davin. Lo udah kasih tau Om Roy kondisi lo sekarang? Belum. Kenapa belum? Kan ini kesempatan lo, biar Om Roy bisa benci lagi sama Michelle. Sebenarnya gue kecewa ya sama Om Roy. Om Roy itu kurang tegas tau buat misahin Michelle sama Rifki. Terakhir aja dia malah minta maaf sama Michelle. Lo yakin gak mau ngabarin kondisi lo? Gue pengen ngaduin Om Roy ke Mami sama Dede kalau mereka udah sampai di sini. Biar Mami sama Dede nanti yang paksa Om Roy buat bikin gue balikan sama Rifki. Tapi gue perlu Om Roy ada di sini juga supaya bisa ketemu langsung sama Mami dan Dede. Rin, kok malah bengong sih? Ya udah, oke. Gue bakal hubungin Om Roy, tapi lo yang bakal ngomong. Biar Om Roy tuh tahu kalau gue tuh beneran sakit. Iya. Pelan-pelan. Telepon. Arin? Halo Arin? Halo Om, ini Bella Om. Bella? Arinnya mana? Jadi gini Om, tadi Arin itu jatuh dari tangga, terus sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Terus keadaannya gimana sekarang? Aduh Om, lebih baik Om cek sendiri deh kondisinya ke sini. Soalnya Arin itu dari tadi ngigo Om, manggil-manggil nama Rifki. Om akan coba ya. Iya Om, terima kasih ya Om. Saya tutup dulu teleponnya. Gue liat-liat acting lo udah lumayan bagus ya, Bel. Iya dong, tapi nggak bisa ngalahin acting lo yang super duper bagus itu. Pak, Arin habis jatuh dari tangga di sekolah. Arin jatuh dari tangga? Tadi Bella nggak banyak cerita ke Papa. Gimana keadaan Arin sekarang? Kenapa dia? Kok bisa jatuh? Gini ya Pak, Rifki yakin banget nih. Arin pasti mau manfaatin momen ini untuk ngehasut Papa lagi soal Michelle. Karena apa? Tadi di sekolahan saat Arin jatuh itu kondisinya ya memang lagi ada Michelle. Dan Arin langsung nuduh Michelle yang dorong dia. Terus Michelle ngakuin kalau dia sudah mendorong Arin? Pak, ya nggak mungkin lah. Michelle tuh bukan orang jahat dan Rifki yakin Michelle nggak akan pernah ngedorong Arin apalagi sampai jatuh kayak gitu. Ya, tapi semuanya balik lagi ke Papa sih. Papa itu lebih percaya mana? Lebih percaya Arin karena Papa mau balas budi orang tuanya Arin dulu udah bantuin Papa? Atau Papa sekarang lebih percaya sama Michelle yang udah jelas anak dari orang yang Papa cintai sekarang? Gimana kalau orang tuanya Arin nanti menuntut Michelle? Mila pasti akan kesulitan dan butuh dukungan. Sementara aku harus menjauh dulu dari Mila. Oh iya, Rifki mau kasih tahu aja kalau Arin itu dirawat di rumah sakit Permata ya. Takutnya tadi Bella lupa ngomong sama Papa, lupa nyampein sama Papa. Dan kalau Papa ke rumah sakit,
Ya Rifki mau kasih tahu aja, pasti papa akan ketemu sama orang tuanya Arin. Karena tadi Bella sempat bilang di rumah sakit kalau orang tuanya Arin tuh sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Ki, kamu ikut papa ke rumah sakit ya? Karena sepertinya Arin membutuhkan kehadiran kamu di sana. Maaf ya Pak, Rifki nggak bisa. Karena Rifki udah ada janji sama Michelle. Papa nggak mau kan? Anak dari orang yang papa cintai itu kecewa. Udah, Rifki jalan dulu ya Pak. Orang tuanya Arin mau datang ke Jakarta. Gimana kalau Arin ngadu ke orang tuanya yang kurang baik tentang aku? Papanya Arin ini punya pengaruh besar di antara kolega bisnisku. Kalau sampai papanya Arin kecewa, bukan tidak mungkin papanya Arin akan menggunakan pengaruhnya untuk membuat bisnisku bermasalah. Gue nggak yakin deh Om Roy sama Rifki bakal datang jungukin gue. Arin, lo harus optimis dong. Lo kesini pas lo khawatir kan sama gue. Enggak, gue datang ke sini cuma mau minta sama lo untuk jujur sama kita semua tentang kejadian yang tadi. Kenapa lo bisa sampai jatuh dari tangga? Karena apa? Gue nggak mau Michelle masih disalahin atau dituduh sama anak-anak satu sekolahan. Dan mumpung di sini lagi ada Pak Togar, Pak Togar bisa menjadi saksi untuk pihak guru ya Pak ya? Iya, siap. Makanya dari sekarang, coba deh, lu jujur, jelasin ke kita semua. Karena gue yakin Michelle itu nggak salah. Gue tuh kesel banget tau gak sih? Aduh ya ampun, gue tuh sampai males tau gak sih nyebutin namanya. Si Michelle sama si Rifki tuh kenapa sih makin hari makin deket. Ih, sebel banget gue. Aku bingung deh, apa sih yang menarik dari si Michelle itu? Nggak ada kan? Gak ada, gue juga bingung. Semuanya ngerebutin Michelle, Adina juga, Rifki juga. Ih, cantik juga kagak, lebih cantik kita ya. Ih bener banget, ih apaan coba kayak gitu. Tapi gue juga... Kalian sorry. Acting. Ya ampun, dasar queen acting. Nyebelin banget sih. Apa-apa gimana? Gue mau bilang, gue bingung banget kenapa ya Rifki itu sekarang udah makin bucin banget sama Michelle. Kayaknya udah waktunya deh lo sebarin rekaman suara Rifki kemarin biar mereka bisa musuhan. Enggak. Gue tuh masih ada satu cara buat bikin semua kondisinya jadi terbalik. Maksud lo? Itu Rifki kan? Itu kayaknya Om Roy sama Rifki deh. Kiri. Udah merah belum? Oh, biar merah. Oke. Udah, dikit lagi. Masuk. Baby Arin. Oh my God. What happened with you, baby? Aduh, mami. Aduh, ini badan Arin sakit semua, Mi. Ini karena jatuh dari tangga semuanya sakit, Mi. Sakit banget. I really miss you, baby. Oh. Iya, Mi. Baby, pokoknya nggak usah khawatir ya. Mami akan bilang ke dokter untuk kamu diberikan perawatan terbaik. Yang penting baby Arin nggak boleh kesakitan lagi ya. Iya, Mi. Aduh. Baby sakit banget, Mi, badan Arin. Halo Bella. Halo Tante. Terima kasih ya Bella, kamu sudah nemenin Arin. Iya sama-sama Tante. Arin kan juga sahabat Bella. Mami, Didi kok nggak datang sih? Baby, your daddy is really busy. Makanya Mami langsung took a flight for you supaya bisa nemenin kamu sampai kamu sembuh, sayang. Iya, Mi, thank you ya, Mi. Ya. By the way, Mami mau denger gimana kronologi sampai kamu jatuh dari tangga di sekolah.
Ya jadi intinya gitu Mami.